Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hidayatullah dari Teknologi Data Informasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penggerak linear motion. Itu yang pertama adalah single axis linear motion. Nah, jadi single axis linear motion ini merupakan sistem mekanis yang memungkinkan pergerakan linear hanya pada satu sumbu atau satu arah. Jadi, sistem ini akan bergerak hanya dengan maju mundur saja. Jadi sistem ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan pergerakan lurus dengan presisi tinggi dan kontrol yang baik. Dan untuk prinsip kerja itu adalah sistem ini bekerja dengan mengubah energi rotasi dari motor, misalnya dari motor stepper atau motor servo, yang akan menjadikan gerakan linear. Dan juga terdapat carry atau kereta yang terpasang pada linear rail yang bergerak maju mundur sepanjang rel kereta, rel ketika motor berputar. Jadi bisa disimpulkan saat kita ingin um, memajukan si linear motion ini, kita dapat memutar motor ke sebelah kiri, dan jika ingin mau mundur maka kita tinggal memutar arah motornya saja. Lalu terdapat jenis-jenisnya, yaitu adalah menggunakan untuk rel ini bisa menggunakan bongat, lead nut, ataupun menggunakan pan belt. Nah, jadi masing-masing dari jenis relnya ini tergantung dengan kebutuhannya nanti. Nah, tapi untuk yang membutuhkan presisi tinggi dan hanya menggunakan dan peruntukannya tidak untuk menggunakan untuk beban yang berat, maka cukup menggunakan fan belt. Lalu ada komponen utama juga, ada rel, bisa banget, triplet ataupun fan belt. Lalu ada carriage atau kereta. Jadi bagian ini yang bergerak di sepanjang rel biasanya dilengkapi dengan bantalan atau bearing untuk mengurangi gesekan. Lalu ada controllernya. Jadi kontrolnya ini bisa menggunakan microcontroller ataupun bisa menggunakan PLC. Lalu aktuatornya adalah motornya sendiri ataupun mekanisme penggerak lainnya. Lalu yang kedua ada lead screw railway. Nah, jadi lead screw railway ini adalah sistem yang menggabungkan antara lead screw atau ulir penggerak dengan linear rail atau menghasilkan gerakan linear yang presisi. Jadi sistem ini tuh sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi yang tinggi dan kemampuan menahan berat. Jadi kalau sebelumnya jika kita ini untuk aplikasi yang tidak diperuntukkan untuk beban yang berat, kita bisa menggunakan fan belt. Namun jika ingin untuk diperuntukkan untuk beban yang berat, kita bisa menggunakan rail screw ini. Nah, jadi untuk prinsipnya itu adalah motornya dia akan memutar lead screw atau relnya tersebut yang menggerakkan nut lead screw secara linear dan sepanjang batang berulir. Jadi linear ini memastikan pergerakan nut tetap stabil dan presisi. Dan gerakan ini bisa dikontrol dengan motor stepper atau motor servo. Lalu komponen utamanya adalah nut lead screw, itu adalah mur yang bergerak sepanjang lead screw. Ada kiri atau pembawa. Pembawanya bisa dilihat pada gambar ini ada berapa kan, ini adalah cirinya. Lalu controller adalah ya dia yang akan mengontrol semacam kecepatannya, posisi dan arah gerakannya. Lalu aktuatornya bisa menggunakan motor stepper, motor servo, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah dual grid. Jadi dual grid ini merupakan sistem yang menggunakan dua rel linear atau dua rel untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan beban. Jadi sistem ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan distribusi beban yang merata dan stabilitas tinggi. Nah, ini adalah contoh prinsip kerjanya. Jadi dua rel ini akan bekerja bersama untuk memandu pergerakan carriage atau keretanya yang dapat mengurangi defleksi atau dan meningkatkan stabilitas, terutama saat menangani beban berat atau momen torsi yang besar. Jadi carriage yang bergerak ini pada kereta itu dapat bantuan dari bantalan bearing dari bearing tersebut untuk mengurangi tekanannya yang terpasang pada setiap rel. Dan komponen utamanya adalah dua linear rail, yaitu dua rel paralel yang memandu pergerakan, lalu carriage atau si kereta pembawanya, lalu controller seperti microcontroller, PLC dan lain-lain, lalu aktuatornya seperti motor dan penggerak lainnya.
Lalu yang terakhir adalah timing belt circuit atau three axis linear motion. Jadi pada sistem ini merupakan gabungan dari sistem-sistem sebelumnya, cuman hanya saja pada sistem ini menggunakan timing belt. Nah, jadi biasanya jika suatu sistem menggunakan timing belt, tiba-tiba dia membutuhkan akurasi yang tinggi dan juga peruntukannya tidak untuk beban yang berat. Jadi, timing belt treadmill ini merupakan sistem yang menggunakan timing belt atau sabuk penggerak bergigi dan linear rel untuk menghasilkan gerakan linear. Jadi sistem itu sering digunakan dalam konfigurasi 3-axis linear motion, di mana terdapat tiga sumbu yaitu ICJ yang digerakkan secara independen untuk mencapai pergerakan 3D. Jadi untuk aplikasinya sendiri bisa digunakan untuk mesin 3D dan atau mesin CNC dan lain-lain. Dan untuk prinsip kerjanya adalah motor ini akan memutar volley yang menggerakkan timing belt. Jadi timing belt ini terhubung langsung ke kiri atau keretanya yang bergerak sepanjang linear rel. Jadi sistem ini dapat diimplementasikan pada tiga sumbu yaitu SCJ untuk mencapai pergerakan 3D. Nah, karena pada sistem ini terdapat tiga sumbu, maka dibutuhkan tiga motor yang akan mengontrol masing-masing sumbunya. Lalu untuk komponennya adalah ada linear rel yaitu timing belt, kirinya ada bagian penggerak yang sepanjang rel yang dilengkapi dengan bearing untuk sebagai bantalannya, lalu controller yang akan mengontrol ketiga motor dari tiga sumbu tersebut, lalu aktuator yang adalah motor atau mekanisme penggerak lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.